Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusanni bi hadzal kitab alladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallati ya'tina fahishatan min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Niki ayat niki sensitif kali terkait dengan hukuman orang yang berzina. Dan ini ayat diletakkan setelah bab waris. Ya, hati-hati soal ini terkait erat. Anak niku anak hasil zina. Naudzubillah nggih. Anake gak salah. Salah wong tuane. Anak hasil zina tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya. Kalau dari ibunya masih bisa sebagian ulama, karena anak hasil zina itu nisbatnya kepada ibunya bukan kepada bapaknya. Masih bar zina nyun sewu, hati-hati. Model saniki naudzubillah aja sampai enek tongkali judan LKMD ya. Lamaran kari meteng dhisik niku napa walaupun dinikah sama yang berbuat nyun sewu, kalau belum ijab kabul, walaupun yang berbuat sendiri yang menghamili, artinya yang setelah hamil terus
sahne karo Naim, itu dia tidak dapatkan warisan sama sekali dari ayahnya, tidak boleh, haram menerima. Tapi sebagian ulama masih membolehkan untuk andaikan ibunya duwe bondo, ibu ini. Makanya Pak Nyon Sewu mumpung durung kebacut, jok pisan-pisan nggih. Anake dhewe nggih dikandhani. Jangan sampai berbuat zina, dosa besar. Dan ini Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ini ayat 15-16. Ini hukuman dulu Pak. Nanti ayat ini dimansuh oleh ayat yang lain atau diupdate oleh ayat yang lain. Kemudian juga dikuatkan oleh beberapa hadis. Walati dan ya'tinal fahisyata, dan mereka yang berbuat zina. Fahisyah itu artinya zina yang dimaksudkan di ayat ini. Fahisyah itu artinya banyak, artinya banyak. Jadi tapi di dalam konteks ayat ini artinya berbuat zina. Fahisyah itu sebenarnya kalau dimaknani bahasa kita itu adalah orang yang berbuat keji. Berbuat keji itu secara harafiah. Dan orang-orang yang berbuat zina min nisaikum, dari wanita-wanita kalian, fastashhidu alaihinna arba'atam minkum, maka harus didatangkan kepadanya 4 orang saksi. Saksinya harus 4. Kalau terbukti dia zina, ada 4 orang saksi. Fa'in syahidu, maka apabila saksi tadi menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri, hukumannya dulu fa'amsikuhunna fil buyuti, maka penjarakanlah dia di rumah hatta yatawaffahunnal mautu, sampai mati. Jadi hukum awalnya zina itu, orang yang berzina itu dipenjara seumur hidup. Nah ini gimana? Dipenjara seumur hidup. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah menjadikan keduanya jalan keluar alternatif. Jadi ternyata Allah sudah merencanakan untuk update hukum ini Pak. Sehingga di ayat 15 ini Allah menjelaskan bahwa kecuali kalau hukum ini diupdate. Update-nya ternyata bukan lebih ringan Pak, update-nya lebih berat. Nanti kita lihat keterangan hadis. Waladzani yatina ya'tiyaniha, dan 2 orang yang berbuat minkum dari kalian berbuat zina, fa'adhuhuma, maka tegakkanlah hukum itu untuk keduanya. Hukumlah keduanya. Fa'in taba, maka jika bertaubat, wa aslaha, dan dia memperbaiki dirinya, fa'ridu, maka biarkanlah anhuma, dari keduanya, atau berpalinglah kamu anhuma, jauh dari keduanya,
Innallaha sesungguhnya Allah kana tawwabar rahimah, dan senantiasa dalam keadaan menerima taubat dan maha sayang. Niki kula maca pono ya. Jono. Di hukumannya seperti itu dulu. Orang zina seumur hidup. Makanya jenengan hati-hati. Dosanya orang berzina itu melebihi atau setara dengan dosanya membunuh orang. Soalnya konsekuensi ini nih. Makanya bapak ibu hati-hati ya. Anak dhewe kudu dhewe ngerti ngeten iki. Soalnya zaman akhir iki zaman edan kabeh. Sing edan gak nrimo arek nom-nom. Tuwa luwih nemen aplek ringkilan. Soalnya nopo, Pak? Godaannya itu di depan mata. Ya Allah, benar bilang. Tapi orang tasrif iman itu kuat kabeh insyaallah. Karena al-hakim fi ibtida'il islami anna al-mar'ata idza thabata zanaha bil bayyinatil adilati habasat fi baitin fala tumkinu minal khuruji minhu illa an tamuta. Dulu di masa awal-awal Islam, jika ada perempuan kemudian dia berbuat zina, maka dia akan ditahan di dalam rumah, tidak mungkin atau tidak boleh keluar dari rumah sampai dia mati. Maka dari itu turunlah ayat ini, wallati yatinal fahisyata ila akhirih. Itu adalah merupakan update dari hukum itu. Maka Allah sampaikan, au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah memberikan jalan bagi mereka wanita tadi, jalan yang lain. Fansabilul ladzi ja'alallahu wa an-nasikhu lidzalika. Jalan keluar itu adalah dengan mansukhnya atau dinasakh, atau ayat ini diupdate oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang akan datang. Niku ngoten. Kemudian diriwayatkan lagi An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu idza nazala alaihi wahyu asara alaihi wa qaraba lidzalika wa tarabbat wajhahu. Ini Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, dulu Rasulullah SAW apabila menerima wahyu, maka ada bekas ya di roman muka beliau karena beban berat dari wahyu itu. Jadi Nabi itu kalau baru menerima wahyu itu sampai sahabat bisa mengidentifikasi saking beratnya wahyu itu. Dan wajah beliau akan pucatnya, wajah beliau akan pucat. Wa tarabbat wajhahu. Fa'anzalallahu azza wa jalla alaihi dzata yaumin falamma sarra anhu qala khudhu anni qad jalallahu lahunna sabila. Maka turunlah dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari. Maka ketika Nabi telah
normal kembali. Jadi kondisinya gemeter, pucat itu kalau ketika nerima wahyu. Maka ketika Nabi telah stabil, bahasa kita, falamma sarra anhu, dari kondisi semacam itu beliau bersabda, qala khudhu anni, ambillah dariku, qad jalallahu lahunna sabila, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar terhadap hukum orang yang berzina. As-sayyibu bis-sayyibi, jalan keluarnya apa? As-sayyibu bis-sayyibi, janda dengan duda. Artinya ini orang, hukum zina orang yang sudah kawin, sudah pernah kawin, bukan hanya orang yang nikah ya. Posisi keluarga tidak, walaupun sudah pedal nak wis pernah kawin, itu jenenge niku janda atau duda. Maka hukumnya berbeda. Wal bikru bil bikri, demikian juga yang perawan dengan perjaka, hukumnya telah ditetapkan oleh Allah. Niki Pak, hukum asalnya as-sayyibu jildatu mi'atan wa rajama bil hijarati. Niki Pak, ya Allah. Kalau zinanya zina muhson, istilahnya zina muhson, yakni zina orang yang sudah pernah nikah, bukan hanya orang yang sudah nikah ya, orang yang pernah nikah kok berbuat zina, niki hukumannya niki dipukul, didera 100 kali plus dirajam dengan batu sampai mati. Niki hukum dasarnya ini Pak, yang ditetapkan oleh Allah. Jadi hukumannya buatan dirajam tok, ternyata didera dulu 100 kali, kemudian dirajam sampai mati, dilempari batu. Dirajam itu tubuhnya dikubur bagian bawah sampai kira-kira pusat atau sampai dada, ditanam kemudian dilempari batu sampai mati. Nyun sewu Pak, seperti ini Pak. Makanya nak orang maaf, kalau orang membunuh orang, hukumannya kisos. Kisos itu dipenggal kepalanya, otomatis mati ini cepat Pak. Makanya nyun sewu Pak, hukumnya orang berzina lebih berat daripada hukumnya orang membunuh orang. Nauzubillah min. Wah ini jok pisan-pisan ki. Dia melakukan naudzubillah dari anak putu, ojo sampai melakukan perkara ini. Ya. Ini tidak main-main. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bikru jildu mi'atin summa nufya summa nafasanatan. Ini Pak. Sedangkan kalau ghairu muhson, atau dia masih perawan atau masih perjaka kok berbuat zina, hukumannya adalah niki Pak, dipukul, didera 100 kali plus nopo, dibuang 1 tahun, gua ning alas setahun. Nah mulai si urip ya rezeki ini, nah mati yo rezeki ini, nyun sewu niki. Aku aja dilaporno Komnas
HAM loh ya. Iki ngaji. Iki ngaji. Saya sampaikan hukum asalnya seperti ini. Nggih. Makanya hati-hati. Artinya supaya kita ini ojo pisan-pisan sembrono urusan niku. Makanya yang sewu para dudo dan janda nara kuat radio wis. Para Joko dan para perawan gak kuat radio wis. Masuk ganti duit radio wae. Duwe mari radio duwe duit tenan. Kan sing paling benar radio wae. Ki yo ngono sing wis duwe bojo iki. Ojo pisan-pisan melirik rumput tetangga, walaupun rumput tetangga lebih hijau. Mulane hati-hati nggih, sembarangan. Soalnya niku biasanya niku cinta itu dari mata turun ke hati. Dari hati turun wis turun meneh iku. Hati-hati. Makanya Quran itu memerintahkan kita disuruh menundukkan pandangan. Lha saiki menundukkan pandangan delok HP. Ajur ta, astagfirullahaladzim. Dan ini ki nyon sewu Pak, sakniki niku sampai akhirnya negara bingung dhewe ta sakniki. Di kampus-kampus di mana-mana sampai ono jenenge Satgas PPKS. Harus dibentuk Pak, aturan Kemendikbud. Satgas kekerasan PKS apa? Nah, pokoknya kekerasan seksual, KS-nya itu kekerasan seksual. Sampai bingung begitu. Kenapa? Karena saking maraknya kasus itu, dan itu seperti gunung es. Seperti gunung es. Junun sewu naudzubillah min dzalik. Kejadian itu sampai di pondok pesantren sekalipun. Yai ngono karo santri ini, naudzubillah min. Ya apa nak nang pondok nambah yo, masyaallah Pak. Ada nak santri kan nurut kalau ya. Enak. Oleh barokah sih ngono ngawur. Kiai ngawur iki. Ora dimong kurang ajar, yo nyun sewu niku. Jadi lebih pantas seperti ini. Lebih pantas dirajam dia. Nyun sewu. Dan kalau di kita, di hukum kita ini, hukum ini undang-undang kekerasan itu Pak, nak suka sama suka, kau boleh dituntut. Oh, hukum mendem aja rusak. Pokok ini deliknya delik aduan. Nara dia aduan. Apa ini hukum pecel aja. Makanya Pak, ya Allah, kalau seperti ini bagaimana bisa jerah Pak? Enggak bisa mau jerah. Bismillahirrahmanirrahim min dzalik. Pun niku wis niku urusane negara nggih. Niki urusane Quran ngeten niki. Perkara nang donya niki mboten ditegakkan hukum itu, nanti ditegakkan di akhirat oleh Allah. Tetapi kalau ditegakkan hukum itu di dunia, akhirat wis bebas. Makanya hukum Islam itu jangan dipandang dengan kacamata dunia. Nak kacamata dunia, Islam itu kejam, raja tega. Padahal Pak, dengan cara seperti itu akan melindungi korban-korban yang lain.
melindungi korban. Tetapi anak ngoten itu, walaupun sekarang Pak PKS pun kalau ada aduan Pak, hukumannya berat juga. Di Indonesia itu bisa penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara, minimum 20 tahun penjara. Niku ngoten. Termasuk benar, tapi sayang harus ada delik aduan. Tapi ya repot memang, naudzubillah. Zaman akhirnya pun ngoten mawon. Artinya kita gini saja, bahwa di hadapan kita, bahwa ingat-ingat resikonya orang zina, dosanya orang zina melebihi dosanya membunuh orang. Tampakkan di depan kita hukuman yang diminta oleh Allah dikenakan kepada orang yang berbuat semacam itu adalah tadi, orang zina kalau dia sudah pernah menikah, dia dipukul 100 kali plus dirajam dengan batu. Yang kedua, kalau masih perawan atau perjaka, hukumannya didera 100 kali plus dibuang 1 tahun. Naudzubillah, aja sampai wadi ngeten. Nggih, masyaallah. Pun. Wa qala at-Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahih. Hadis ini tadi, Pak, menurut Imam Tirmidzi hadisnya hasan dan sahih. Di dalam riwayat lainnya an Ubadah anna Rasulullah SAW kana idza nazala al-wahyu arafa dzalika fi wajhihi falamma azad aw yaj'alallahu lahu sabila falamma irtafa al-wahyu qala Rasulullah SAW khudhu qad jalallahu lahu sabila al-bikru bil bikri jildu mi'ata wa nafiya sanah wa sayyibu bis sayyibi jildu mi'ata wa rajama bil hijarati. Ini di dalam banyak riwayat Pak terkait dengan hadis ini tadi. Jadi hadis yang berikutnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu juga, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika turun wahyu maka terlihat di roman muka beliau sangat pucat dan gemetar. Maka ketika turun au yaj'alallahu lahunna sabila, maka ketika telah selesai wahyu itu diterima Nabi dan Nabi sudah normal kembali tubuhnya, maka Nabi bersabda, ambillah hukum Allah, ketentuan Allah ini, qad jalallahu lahunna sabila, sesungguhnya Allah telah menjadikan lahunna kepada mereka yang berbuat zina sabila, jalan. Apa jalannya? Al-bikru bil bikri, yakni perawan dan perjaka itu ketika zina dia didera 100 kali dan dibuang 1 tahun. Kemudian as-sayyibu bis sayyibi, yang pernah nikah, maka dia harus didera 100 kali ditambah dilempari batu, dirajam sampai mati. Ini kalau sampai ono ini hati sing ngoten nggih. Makanya cok pisan-pisan, cok main-main urusan ini. Niki banyak hadis yang meriwayatkan seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya adalah terkait dengan hukum sama zina tadi, diilangi dibuangnya sama diilangi dideranya 100 kali bagi yang zina muhsan, yakni langsung dilempari batu sampai mati, tidak ada didera lagi. Itu ada juga update hukumnya.
An Abi Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bikrani yajlidani wa yuhyani wa saibani yajlidani wa yarjamani. Niki dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu berkata, Rasulullah bersabda, masih ini hadisnya, apabila perawan dengan perjaka maka dia harus didera 100 kali dan dibuang setahun. Keduanya demikian juga yang rondo sama duduk itu didera 100 kali dan dirajam sampai mati. Niki dari Ka'ab bin Ujrah sama. An Ibnu Abbas qala man nazal suratul Nisa qala Rasulullah la habasa ba'da suratul Nisa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat surat An-Nisa ini, maka Rasulullah bersabda, tidak ada penjara lagi bagi wanita yang berbuat zina. Niki Nabi bersabda begitu, yang ada diperberat hukumnya. Niku ngoten. Wa dhahaba al-jumhur ila anna sayyibu zani inama yarjamu faqat min ghairi jildin. Jadi niki hukum terakhir yang ditetapkan oleh jumhur ulama, sesungguhnya orang-orang yang berbuat zina itu hanya dipukul saja, dijilid saja kalau dia itu perjaka perawan. Kalau duda sama janda maka dia hanya dirajam saja. Itu adalah dari qalu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajama azan wal ghamidiyah wal yahudain walam yajlidhum qabla dzalika fadalla ala anna rajul laisa bihatmin bal huwa mansyukhun ala qaulihim wallahu a'lam. Jadi dalil yang menyampaikan bahwa ketika yang berzina itu orang yang sudah nikah atau duda sama janda, itu hanya dirajam saja, adalah riwayat sahabat. Sesungguhnya dulu di zaman Nabi SAW ditegakkanlah hukum rajam ini atas azan dan ghamadiyah, karena telah berbuat zina keduanya, maka ditegakkan hukum rajam. Wal yahudiyaini, dan dua orang Yahudi, yakni orang Yahudi berbuat zina. Kenapa? Karena orang Yahudinya berada di dalam pemerintahan Islam. Statusnya adalah dia kafir zimmi. Kalau kafir zimmi, dia harus tunduk dengan hukum Islam. Nah, saat ini Saudi wong kafir bebas. Padahal dulu nggak peduli kafir muslim, kalau berbuat zina di Saudi ya ditegakkan hukum yang sama. Saiki Saudi pun melok. Nggih. Tidak ada, jadi bahkan bebas mereka, orang kafir minum alkohol, tapi di tempat tertentu. Yang suci nanti di sana hanya dua masjid, jadi Masjidil Haram sama Masjid Nabawi saja. Di luar itu mereka, bahkan di sana jilbab pun nggak wajib. Saudi. Masya Allah. Wa qauluhu ta'ala, kari walladhani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma, ay alladhani ya'tiyanil fahisyah fa'adhuhuma. Artinya orang yang apabila dua orang laki-laki atau perempuan dia berbuat zina, maka hukumlah keduanya. Qala Ibnu Abbas wa Sa'id bin Jubair wa anna
bi syatmin wa ta'yirin wa darbin bin na'li. Jadi ini Pak. Wa kana akhirnya hatta nusikha Allahu bil jildi aw rajmi. Wa qala ikwa wa ata dan sebagian nasrat fi fityan min qabli ayyatazawwaju. Wa qala Mujahid nasrat fi rajulaini idza fa'ala la yakni wa ka'annahu yuridul lut wallahu a'lam. Yuridul wati ya wallahu a'lam. Waqad rawa ahli sunnah min hadisin Umar bin Abi Umair an Ikrimah an Ibni Abbas qala Rasulullah ma ra'aitumuhu ya'malu amal lut faqtulul fa'ilu wal maf'ul. Jadi ini gimana? Barang siapa orang-orang yang berbuat zina tadi minkum di antara kalian fa'adhuhuma. Oke, fa'adhuhuma ya sakitilah keduanya. Nah diartinya ngono sebenarnya. Artinya tegakkanlah hukuman atas keduanya. Dan ini apa ini? Fa'in taba wa aslaha fa'ridu anhuma. Maka apabila dia bertaubat, maka kamu berpalinglah dari keduanya. Ini dulu Pak. Jadi sahabat itu ketika ada orang dirajam itu ada yang mencaci maki. Jadi disakiti anunya. Oh, tukang anu wis sawana ini mau macam-macam bajingan tengi dan macam-macam lah nak bahasa Surabaya kalau di lempari batu, maka itu dilarang oleh Nabi. Tidak boleh menyakiti hatinya. Kenapa? Karena dia sudah bertaubat. Artinya ketika sudah ditegakkan hukuman itu, siapapun dari kita tidak boleh sangka buruk sekalipun pada orang itu. Tidak boleh mencaci, menghina, merendahkan. Tidak boleh kalau hukum itu sudah ditegakkan. Kemudian ayat ini ada yang mentafsirkan Pak. Ani qala Rasulullah ma idza ra'aitu ya'mal qamal lut faqtulul fa'il wal maf'ul bihi. Ini Pak. Ini ada yang menerjemahkan waladhi yatina minkum fa'adhuhuma waladhani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Niki ada yang menerjemahkan bahwa ayat yang kedua ini terkait dengan orang homoseks. Maka ana yuridu al-liwat niki nak ngendikane Imam Mujahid mengatakan waladani. Ladani ini karena sigotnya mudzakar semua, dua orang mudzakar. Ya'tiniha minkum ini juga mudzakar. Maka ini adalah ayat yang ke-16. Ini adalah terkait dengan orang kaum homoseksual. Maka hukumannya sama. Hukuman atas kaum homoseksual sama dengan hukumannya orang yang berzina. Nyun sewu Pak, hati-hati Pak. Mulai saat ini ono naudzubillah Pak rusak kabeh. LGBT tambah apa nih iku jadi ono LGBT apa? Sing jarine non gender iku apa jenenge apa?
bukan transgender. Kalau transgender wis, jadi dia tidak mau menyebutkan identitasnya laki atau perempuan, sembuh zaman edan mungkin. Ini kalau kasus sendiri nanti Makassar pundi. Dan ini Anio Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas kalau Rasulullah, nah menurut Ibnu Abbas bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasul, idza ra'aitumuhu ya'malu amala qawmin faqtulu al-fa'il mal maf'ulu bih. Ini gimana? Terkait dengan kaum homoseksual, Nabi bersabda, apabila kamu melihat perbuatan kaum Lot, maka bunuhlah orang yang melakukannya dan yang dilakukannya. Ya wong loro, tapi cara membunuhnya tidak dijelaskan, apakah dengan dirajam atau apa. Artinya harus dihukum mati. Pak, ini engko ojo keliru ya. Ini yang berhak menjatuhkan iki hakim, dan yang mengeksekusi juga nanti atas putusan hakim. Kalau kita bukan hakim, bukan apa, tetap tidak boleh main hakim sendiri. Niku Pak, hati-hati. Dan ini tadi di depan, nanti di ayat-ayat belakang ada lagi bab tentang zina. Jadi harus dihadirkan 4 orang saksi. 4 orang saksi ini harus melihat langsung adegannya. Bahkan di dalam hadis disebutkan seperti harus melihat ya, celak itu masuk ke celaknya, ke adanya celak. Itu dalam hadis begitu. 4 orang melihat langsung. Atau pengakuan dari keduanya. Kalau nggak melihat nggak apa-apa. Tapi kalau pengakuan keduanya atau salah satu darinya. Nak sing ngaku sitok Pak, sing dihukum sitok Pak, sing tidak diurus. Dulu di dalam riwayat ada perempuan, Nabi gak ngurus sopo sing enggak. Karena apa? Berarti ini sing tobat tenanan sing wedok. Tapi kasus yang ini tadi itu keduanya, ya. Napa Azan dan Ghamadiyah. Ini 2 orang. Makanya yang sewu, padahal 2 orang ya jelas, tapi sing ngaku sing wedok sing lanang pun tidak dihukum. Disitulah Bapak. Makanya artinya apa? Walaupun ono ngene Pak, ojo bisa-bisan main hakim sendiri. Oh sampean iso seumur hidup jadi sambo sampean. Hukuman mati ya. Iya nak sido, lan ora sido. Pak Haji akeh ra sido jadi Pak Haji. Nggih. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Yang satu mungkin kamu pegawai. Kalau orang itu hamil, maka walaupun itu yang melakukan dia tidak mau ngambilkan. Iya. Yang satunya mau ngambilkan. Iya. Kemudian kalau itu dikawinkan, apa perkawinan saja. Nggih. Iku bahasane engko jadi tapi ora apa-apa. Ya itu memang 2 pendapat. Ya seperti itu.
Ya memang seperti itu. Artinya kan begini, kenapa dia tidak mau mengawinkan? Karena di dalam hadis diterangkan bahwa kalau wanita itu dalam posisi hamil, cerai, ini nisbatnya ke cerai ya, maka iddahnya sampai lahir. Ini dianggap sebagai sibih ya, menyerupai iddah. Kenapa begitu Pak? Karena nyun sewu Pak, supaya nasab itu tidak campur, menjaga kemurnian nasab. Lho Pak, iku sing bertanggung jawab kok. Nah, gini ku masih bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab. Karena bibit yang ada di dalam itu enggak sah. Dan nyun sewu Pak, yang mudin, yang strict seperti itu tadi, itu dia berpedoman pada ini. Karena iso to jamin nak teman-teman to sing rabi iku mau sing bertanggung jawab. Yang saya kadang-kadang ya, oh ya Salome ya, naudzubillah Salome. Orang kalau begitu kadang singgara wong akeh. Iya nak cek, lha nek ora. Maka itu modern yang strict seperti itu. Kemudian yang memang pendapat yang kedua begitu, boleh dinikahkan. Karena apa? Dia ini memang belum statusnya belum cerai, karena nggak ada perceraian, nggak ada nikah sebelumnya. Hadis itu, ayat itu adalah untuk orang yang sudah cerai. Makanya nikahkan saja sah. Makanya memang akhirnya ya iyalah dari dua pendapat itu. Makanya nggih pripun nggih. Nggih ngoten niku. Nggih ngoten niku. Iku hukum itu sampai kapan dibahas nggak akan habis. Karena punya argumen masing-masing. Yang paling penting nyun sewu, kita yang belum sampai kejadian macam-macam, tolong dijaga keturunannya, anaknya, istrinya, tetangganya, kabeh jogonen. Awak dhewe sing wis rabi iki ya aja neko-neko, aja nglirah-nglirik. Nah ketok ya sedang merem lah, sedang merem gitu. Nak ketok ndang mulih wae ning omah ono ngono lho. Nak sing ning omah gak ono ya nang golek. Nggih. Ya tadi katakan hukuman bagi tersangka itu kalau sudah dilakukan di dunia, kalau di akhir sudah Tidak, sama sekali tidak. enggak. Tidak akan dihukum kalau di akhirat, ya, karena sudah bersih. Sedangkan untuk menjalankan hukuman itu harus ada 4 saksi. Nggih, betul. Ketika pelaku zina tidak ada saksi, berarti tidak dilakukan di dunia. Tidak. Gimana dengan di akhirat? Ya tetap dilakukan. Dilakukan. Iya, hukum Allah nanti di akhirat jelas. Oh, nek donya gak konangan, ning akhirat gak konangan, oh dimbembe ning akhirat. Niki hati-hati ayat berikutnya terakhir dia. Fa in taba wa aslaha, barang siapa bertobat kemudian dia memperbaiki dirinya, sesungguhnya Allah menerima taubat dan maha sayang terhadap hamba-hambanya. Tanda dia bertobat, indikasi dia bertobat, siap dihukum. Tolong ya, orang kok aku wis tobat kapok, dia lari dari hukuman, tidak. Yang dimaksud ayat ini adalah apabila dia bertobat dan memperbaiki dirinya, artinya dia siap dihukum.
Orang yang seperti itu maka inilah orang-orang yang macam ini, Pak, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan, karena Nabi pernah bersabda terhadap wanita yang sudah bertobat berzina kemudian dia minta dihukum oleh Nabi, maka sahabat pun tidak boleh mencacinya. Bahkan kata Nabi, andaikan tobatnya wanita ini tadi ditimbang dengan dosanya orang sak Madinah ini, maka masih besar tobatnya wanita ini. Bayangkan, Pak, dosane iku iso nyepuro seolah-olah nak dihitung dosane wong sak Madinah iku iso terhapus oleh tobatnya wanita ini. Seolah-olah ora kok dosane wong Madinah terus akhirnya beres, mboten. Saking nilai tingginya tobat, maka dia ini jadi walinya Allah, jadi kekasihnya Allah. Kenapa? Siap rela ridho menjalankan hukum Allah. Terus gini, apa nak gak konangan terus tobat tenanan apa ya itu nanti haknya Allah. Sing ditakone Pak Khairul gak konangan tobat tenanan ngono iku mlebu ora ya iku diserahne karo Gusti Allah, nak ngono kuwi mau sing ngitung Gusti Allah. Tetapi memang di dalam Quran jelas dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, Indonesia gak enek hukuman ngono kuwi. Ya wis rezekine penepean. Tapi tenang, harus sungguh bertobat. Ya nyun sewu tobat iki tenanan rek. Tobat iki sing tenanan. Nah, kalau seperti itu sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha sayang. Pun mboten mawon nggih. Dan bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Kita tutup majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.